Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasi pahit lidah. Wa mafaki Manila, kiting misi nama komenlan. Angin berdesir kencang menyapu perbukitan hijau di pedalaman Sumatera Selatan. Di balik lembah-lembah sunyi, tersimpan kisah yang begitu tua hingga hanya diceritakan dalam bisik lirih para tetua kampung. Kisah tentang seorang lelaki yang hanya dengan ucapannya bisa mengubah manusia menjadi batu. Mereka memanggilnya si pahit lidah. Namun jauh sebelum jadi legenda yang ditakuti, nama aslinya adalah Serunting, seorang pemuda gagah dari suku Pasema. Ia adalah anak dari seorang kepala adat terhormat, memiliki tubuh tinggi kekar dan mata tajam yang seakan bisa menembus isi hati. Sejak kecil, Serunting dikenal sebagai anak yang pendiam, namun memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia sering menyendiri di hutan, berbicara pada pepohonan, memandangi langit malam, seolah hatinya selalu memendam sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Serunting memiliki seorang saudara sepupu bernama Arya, seorang pemuda yang tak kalah tampan dan berani. Mereka tumbuh bersama, berlatih bersama, bahkan jatuh cinta pada gadis yang sama, Sumbi, putri dari kepala suku tetangga. Sumbi adalah gadis yang lembut, cerdas, dan memiliki kecantikan yang mampu membuat para pemuda saling berebut. Disinilah kisah kelam Serunting bermula. Sumbi memilih Arya sebagai pendamping hidupnya. Ia menolak lamaran Serunting dengan alasan sederhana, karena hatinya telah tertambat pada saudara sepupunya. Serunting menerima keputusan itu tanpa banyak kata. Namun, sejak hari itu, hatinya menjadi gelap. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh Sumbi, tapi juga oleh darah dagingnya sendiri. Di saat pesta pernikahan digelar meriah, Serunting menyepi di lereng Gunung Seminung. Di sana, ia bersumpah tak akan kembali sebelum menjadi manusia yang lebih kuat. Kuat hingga tak ada seorang pun bisa menginjak harga dirinya lagi. Ia menyalakan api dalam dadanya. Api dendam. Tahun demi tahun berlalu. Serunting bertapa dalam kesunyian. Tubuhnya lelah, jiwanya koyak, namun ilmunya berkembang. Ia mendalami ilmu dari roh-roh penunggu hutan, berguru pada para leluhur gaib. Bahkan disebutkan, ia pernah bertemu dengan makhluk penunggu danau yang memberinya kemampuan aneh. Segala ucapannya dapat menjadi kenyataan. Namun kekuatan itu datang dengan harga. Setiap kali ia mengucap kutukan, hatinya terasa lebih beku. Semakin sering ia bicara dalam amarah, semakin tipis rasa kemanusiaannya. Puncaknya terjadi saat seorang pemuda mencibirnya di tengah pasar, menuduh Serunting sebagai lelaki gagal yang ditolak wanita. Mata Serunting menatap dingin. Dan dengan nada rendah, ia berucap, "Mulutmu terlalu lancang, diamlah selamanya." Dalam sekejap, tubuh pemuda itu mengeras. Kulitnya berubah menjadi abu-abu, dan dalam hitungan detik, ia menjadi batu di tengah pasar. Orang-orang berteriak panik, sebagian berlari, sebagian bersembunyi. Tapi Serunting hanya berdiri tenang. Hatinya kosong. Ia baru saja menyadari bahwa kekuatannya nyata. Sejak itu, Serunting menjelma menjadi sosok yang ditakuti. Ia tak pernah membunuh dengan pedang atau racun. Cukup dengan kata-katanya, siapapun bisa menjadi batu, pohon, atau abu. Nama si pahit lidah pun muncul dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga menjadi legenda yang menghantui Sumatera Selatan. Namun di balik semua itu, jauh di dasar jiwanya, Serunting masih seorang manusia yang memikul luka. Setiap kutukan yang ia ucapkan, tak lain hanyalah teriakan bisu dari batin yang pernah merasa dikhianati, dicampakkan, dan dilupakan. Dan cerita ini baru saja dimulai. Setelah kejadian mengerikan di pasar, nama Serunting si pahit lidah menyebar secepat angin badai.
Di setiap desa yang ia lewati, penduduk menutup pintu dan jendela, menghindari tatapan dan suara lelaki kutukan itu. Ia berjalan seperti bayangan, menyusuri lembah, menyeberangi sungai, dan menaiki bukit, meninggalkan jejak batu di setiap tempat yang mengusiknya. Di sebuah desa, ia melihat seorang petani tua dipukul oleh kepala kampung hanya karena tidak mampu membayar pajak panen. Serunting mengerutkan dahi. Ia mendekat dan hanya berkata pelan, "Tanganmu tak pantas menyakiti." Seketika, tangan kepala kampung itu berubah menjadi batu dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Di depan seluruh warga desa, tubuhnya membatu dan runtuh seperti patung pecah. Desa itu tak pernah lagi memungut pajak, tapi ketenangan tak pernah menyentuh hati Serunting. Ia terus berjalan, seolah mencari sesuatu yang bahkan tak bisa ia sebutkan. Namun, di seberang sungai Musi, terdengar kabar tentang seorang lelaki sakti lainnya, dikenal dengan nama si Mata Empat. Ia memiliki 2 pasang mata, 2 di wajahnya, dan 2 lagi di punggung kepalanya. Mata-mata itu dikatakan bisa melihat niat buruk sebelum niat itu terucap. Ia adalah penjaga spiritual dari tanah seberang, pelindung rakyat kecil yang juga disegani para dukun dan kepala suku. Berita tentang si pahit lidah akhirnya sampai ke telinga si Mata Empat. Melihat banyak rakyat menjadi batu karena kutukan satu orang, ia memutuskan untuk turun tangan. Pertemuan mereka terjadi di sebuah lapangan luas di tengah hutan rimba, tempat di mana tak satu pun penduduk berani mendekat. Langit mendung, angin menderu seperti pertanda alam tahu akan terjadi pertarungan 2 kekuatan yang tak wajar. Serunting berdiri tenang, berselimut jubah hitam, matanya penuh luka masa lalu. Sementara si Mata Empat datang dengan sorot mata tajam, membawa tongkat bersinar dengan ukiran kuno. Tak ada salam, tak ada sapaan. "Hentikan kutukanmu, Serunting. Kau telah melampaui batas manusia," ucap si Mata Empat. "Aku hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini kalian tutupi," jawab Serunting dingin. Manusia harus belajar. Dalam keheningan yang mencekam, Serunting mendekat. Ia menatap lawannya yang kini tersungkur di tanah. Tak ada rasa puas, tak ada kebanggaan, hanya rasa hamba. Lawannya bukan orang jahat, bahkan mungkin satu-satunya orang yang memahami bahwa kekuatan tanpa kendali akan menghancurkan dunia. "Maafkan aku," ucap Serunting pelan, tapi lidahnya telah pahit. Kata maaf pun tak bisa menyembuhkan luka yang ditinggalkan. Setelah hari itu, Serunting tak lagi mengutuk sembarangan. Ia mulai memilih. Ia hanya menjatuhkan kutukan pada mereka yang benar-benar zolim. Pemimpin yang menindas, saudagar yang menipu, hingga para pemburu yang membantai tanpa ampun. Tapi tetap saja, satu kutukan selalu menimbulkan ketakutan, dan perlahan manusia mulai melihat Serunting bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai momok. Suatu malam, saat ia berteduh di bawah pohon beringin tua, datang seorang anak kecil mendekatinya. Bocah itu buta, membawa tongkat kayu, dan tersenyum tanpa rasa takut. "Apakah kau si pahit lidah?" tanya anak itu polos. Serunting mengangguk. "Ayahku bilang kau jahat,
Tapi aku rasa kau hanya sedih. Air mata Serunting menetes untuk pertama kalinya. Tak ada yang tahu, bahkan dirinya sendiri, bahwa masih ada ruang dalam dadanya untuk merasa. Anak itu duduk di sampingnya, memeluknya dengan hangat, tanpa syarat, tanpa takut. Malam itu, langit lebih tenang, hutan rasa damai. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, sekelompok pemburu bayaran yang haus kekuasaan dan harta mendatangi tempat Serunting bertapa. Mereka yakin, jika bisa membunuh si pahit lidah, mereka bisa menjadi orang paling kuat di negeri ini. Mereka datang dengan senjata berlapis mantra, panah beracun, dan jimat anti kutukan. Serunting tahu, ia tak bisa lari selamanya. Dan kali ini, ia bersiap untuk melakukan kutukan terakhir. Langit pagi itu terlihat kelabu. Angin yang biasanya lembut, kini berhembus kasar, membawa bisik-bisik kematian dari balik hutan. Di tengah kabut yang menyelimuti lereng gunung, Serunting si pahit lidah duduk bersila, memejamkan mata. Wajahnya lebih tua, rambutnya memutih sebagian, dan jubah hitamnya kini robek di beberapa bagian. Namun matanya masih menyimpan nyala yang menakutkan. Hari ini, ia tahu adalah hari yang akan menentukan nasibnya. Dari kejauhan, suara langkah kaki dan derap senjata mulai terdengar. 7 orang pemburu bayaran berkekuatan ilmu hitam berjalan mendekat. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah prajurit dari kerajaan jauh yang percaya bahwa kekuatan kutukan si pahit lidah bisa diwariskan jika dibunuh di bawah cahaya merah matahari terbit. Pemimpin mereka, seorang laki-laki berambut gimbal dan bermata satu, berseru lantang. "Serunting, hari ini lidahmu akan kami cabut dan kutukanmu akan menjadi milik kami." Serunting berdiri. Tak satu pun kata ia ucapkan. Ia menatap mereka satu persatu. Di pundaknya, tangan mungil anak buta yang kemarin menemuinya tertidur dengan tenang. Bocah itu tidak tahu bahwa di sekeliling mereka, maut sedang menari. "Tinggalkan tempat ini," ucap Serunting tenang. "Aku tak ingin menambah batu di tanah ini." Namun kesombongan para pemburu telah membutakan hati. Mereka menyerang serentak. Anak panah melesat, pedang berkilat, doa-doa mantra hitam mengudara. Tapi Serunting hanya melangkah 1 kali dan berkata, "Tanah ini tak menerima niat buruk." Tanah berguncang, pohon-pohon bergetar. Para pemburu menjerit saat kaki mereka membatu. Satu persatu tubuh mereka berubah menjadi patung, dalam posisi menyerang, penuh amarah, membeku seperti pesan peringatan yang abadi. Hanya pemimpin mereka yang tersisa, berlutut dengan wajah pucat. "Aku hanya ingin kekuatanmu." Serunting menatapnya dalam-dalam. "Kekuatan adalah beban, dan kau tak sanggup memikulnya." Ia membalikan badan, tak berkata apa-apa lagi. Lelaki bermata satu itu menangis dalam ketakutan, lalu tubuhnya perlahan membatu tanpa perlu kutukan terakhir. Alam seakan sudah tahu siapa yang layak dan siapa yang harus dihentikan. Malam itu, Serunting kembali duduk di bawah pohon tempat ia biasa bertapa. Anak kecil itu terbangun dan bertanya pelan, "Apakah mereka jahat, Paman?" Suara gemuruh terdengar. Petir menyambar. Tubuh Serunting diterpa cahaya biru yang menyilaukan. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Tidak meninggalkan jejak, kecuali sebuah batu besar, berbentuk manusia, duduk bersila, dengan wajah tenang, mata tertutup, seolah sedang tidur abadi.